Halaman 99. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid daraini amin. Qauluhu wa daliluz zabahin. Ibadah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini dalam kitab Taqribul Wusul ila Salasatil Usul adalah ibadah az-zabah. Apa itu zabah? Menyembelih hewan. Zabaha yazbahu zabah. Zabah. Menyembelih bahasa Arabnya zabahun. Zalbaha. Kalau dalam bahasa Indonesia ditulis D-H-B-H. Zabah. Menyembelih. Qauluhu ta'ala, dalilnya adalah Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kita sudah mendeklarasikan diri kita bahwasannya sesungguhnya sholatku, semua amalanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi rabbil alamin. Setiap kita sholat kita baca ini kan? Di mana kita baca ini? Doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kita sudah berjanji, mendeklarasikan bahwasannya semuanya hidup mati, semua amalanku hanya untuk Allah. Dalil dari sunnah, wa minas sunnah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang menyembelih dengan tujuan selain Allah ta'ala. Asyaral musannifu huna ila ibadatiz zabahi. Bahwasanya al-musannif, pengarang kitab ini mengisyaratkan ibadah selanjutnya adalah ibadah menyembelih hewan. Wal kalamu alaihi fi mas'alataini. Pembahasan mengenai dabah, menyembelih hewan ini ada dua pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, ta'rifuz zabahi, pengertian zabah. Apa itu zabah? Huwa izhakur ruhi ala wajhin maksusin. Menghilangkan ruh, nyawa dengan cara tertentu. Wa yuradu bihuna, maksudnya adalah zabahu bahimatil an'am, menyembelih hewan ternak. Contohnya apa? Al-ibili, unta, wal baqari, sapi, wal ghanami, kambing. Jadi ibil itu unta, baqar sapi, ghanam kambing. Tuh, dapat kosakata bahasa Arab banyak. Wadzabahu lillahi ta'ala taqarruban ilaihi ibadah. Ibadah dzabah. Jadi terkadang kita menyembelih nggak tahu kalau ini ibadah. Kita menyembelih ayam mau kita makan, ini juga ibadah. Jadi dzabah itu sebuah ibadah taqarruban ilaihi, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yuk jarul muslimu alaiha, diberikan pahala kalau memenuhi S dan K, syarat dan ketentuannya. Hinama yahrid hadadamu lillah, manakala darah dari hewan ini kita alirkan dengan tujuan karena Allah Ta'ala. Syaratnya itu lillah, mengalirnya darah ini yang kita potong dari hewan ini lillah. Dalilnya apa? Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi ingat ini deklarasi kita, ini dalilnya. Surat Al-An'am 162 sampai 163. Fadalla ala annaha ibadatun lillah, bahwasannya menyembelih hewan ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dalil lainnya, fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah dan kepada Tuhanmu lah engkau menyembelih, hanya kepada Allah. Al-Kautsar ayat 2. Ai lahu litakun salatuka, yakni hanya untuk Allah salatuka, salatmu, wa nahruka, dan pengorbananmu dengan menyembelih hewan, la li ahadin siwahu, bukan untuk orang lain selain Allah Ta'ala. Waddabahul masyru'u yadkhulu fihi suratani, penyembelihan yang disyariatkan, yang sesuai dengan syariat itu ada dua gambaran. Yang pertama, al-ula an yadhbaha taqarruban ilallahi mu'azziman lahu. Manakala seseorang menyembelih hewan ternak, diniatkan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkan Allah Ta'ala, maka gambaran model penyembelihan seperti ini, fahuwa ma'jurun, ia mendapatkan pahala, diganjar oleh Allah. Ala hadza kama sabaq, sebagaimana yang telah disebutkan. Wa yadkhulu fi dzalika, contohnya diantaranya apa? Al-hadiyu. Apa itu hadiyu? Hewan yang disembelih di mana? Di Masy'aril Haram bagi orang yang berhaji, yakni haji tamattu. Ini sebagai tebusan, namanya hadiyu. Istilahnya hadiyu, ya, bukan kurban, bukan hewan kurban, tapi hewan hadiyu, ya, dam. Nah, kalau dam itu ada pembahasannya lebih detail lagi juga, ya. Jadi disembelih di tanah haram, ya. Itu contohnya hadiyu, menyembelih hadiyu. Kemudian contohnya lagi adalah al-udhiyah. Apa itu udhiyah? Menyembelih hewan kurban. Sama-sama dilaksanakan di tanggal 9 Dzulhijjah. Bedanya hadiyu itu oleh jamaah haji di tanah suci. Kalau udhiyah dilakukan oleh umat Islam, seluruh umat Islam yang mampu di tanah airnya masing-masing. Niatnya beda, niatnya tadi menyembelih hadiyu, ini menyembelih hewan kurban. Jadi apakah hewan kurban dengan hadiyu itu sama? Beda. Tapi sama-sama menyembelih. Tapi beda. Karena semuanya lillah, karena Allah, tapi maksud atau tujuannya beda. Satunya sebagai penebus, ya, karena dia melakukan haji tamattu. Yang satunya sebagai berkurban, ya, mengeluarkan hewan kurban di hari Idul Adha karena Allah Ta'ala. Bukan karena tebusan. Bukan. Udhiyah. Naam, udhiyah. Jadi contohnya yang pertama hadiyu, yang kedua udhiyah. Yang ketiga waddabahu biqasdi shadaqah wa nahwihi. Menyembelih hewan ternak, baik unta, sapi, kambing atau lainnya, dengan tujuan sedekah. Misalnya saya punya sapi, saya potong, bismillahi Allahu Akbar, dipotong, saya niatkan nanti dimasak, disedekah, saya mau undang jamaah semua makan-makan. Amin, ya. Amin, Bu. Diaminkan kencang Bu Tiana, amin. Oh, ayahku. Jadi 3 contoh model ini adalah
contoh dari model penyembelian yang ditujukan kepada Allah Ta'ala, yang hukumnya atau pelakunya nanti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalnya yang kedua, an yadhbaha lil akli. Saya mau motong untuk dimakan, bukan untuk hadyu, bukan untuk udhiyah, bukan untuk sedekah. Kalau yang pertama tadi untuk hadyu, contohnya udhiyah dan sedekah. Yang kedua, saya mau motong ayam saya atau kambing yang saya punya, tujuannya ya untuk saya makan satu keluarga. Ya. Lakinnahu yuzkara ismullahi alaiha, tapi disebutkan juga nama Allah, bismillahi Allahu akbar. Niat menyembelih karena Allah. Fasani'uhu mubahun haitsul asal. Hukum asal penyembelihan yang saya gunakan untuk makan ini, untuk makan keluarga dan disebut nama Allah, hukum asalnya adalah mubah, boleh-boleh saja, tidak masuk dalam kategori peribadatan sebenarnya, hukum asalnya. Lakinnahu ma'jurun, tapi mendapat pahala. Kenapa? Ala tasmiyati ala dzabihah, karena ketika menyembelih saya menyebut nama Allah, ya, maka perbuatan yang asalnya hukumnya mubah, ya, menjadi dapat pahala karena diniatkan dan disebut nama Allah. Itulah, ya. Jadi banyak sekali dikaitkan dengan tafsir tadi, amalan dunia yang kita melihatnya ini amalan dunia, tapi menjadi amalan akhirat. Misalnya ketika kita bekerja, ya, mencari uang, ya, seorang istri tidak wajib menafkahi suami dan anak-anaknya, tidak wajib. Tapi kemudian saya mau bekerja dan suami mengizinkan, kemudian hasil dari saya bekerja ini untuk juga bantu suami, untuk sekolah anak-anak, untuk keperluan sehari-hari, ya, sehingga memperingan suami, ya, misalnya. Hukum asalnya kan nggak wajib, tapi boleh kan? Tapi karena diniatkan karena Allah, menjadi pahala, menjadi ibadah. Jadi betapa banyak amalan-amalan dunia yang kemudian kita niatkan karena Allah, maka menjadi ibadah. Contoh lagi, ketika kuliah, misalnya Nenek Aji jurusan apa dulu kuliahnya? Atau sekolahnya jurusan apa? Dulu sebelum pensiun IPS. Jadi dosen apa Nenek Aji dulu? Nenek Aji dosen bukan ya? Apa yang sebelum pensiun Nenek Aji sebagai apa? Sebagai pegawai apa? Maksudnya dinsos atau apa atau apa? Di bidang apa maksudnya? Keuangan. Di apa? Departemen apa? Atau di apa Nenek Aji? Kantornya di mana Nenek Aji? Oh, di Unhalu, ya, Unhalu bagian keuangan. Katakanlah, misalnya Nenek Aji jurusan IPS ekonomi ya, atau akuntansi misalnya, hitung-hitungan. Itu ilmu dunia atau ilmu akhirat? Ilmu dunia, beda dengan misalnya belajar tafsir, jelas ilmu akhirat ya. Nenek Aji kuliahnya jurusan akuntansi atau ekonomi. Kemudian lulus menjadi bagian keuangan di FKIP Unhalu, Universitas Halu Oleo. Tapi ketika belajar ini Nenek Aji belajar ilmu umum, diniatkan ibadah karena Allah. Ketika saya pandai berhitung, kemudian saya sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslimah mukminah menguasai ilmu menghitung, sehingga orang mukmin tidak dibodoh-bodohi, sehingga ilmu dunia yang saya miliki ini saya niatkan lillah karena Allah untuk akhirat. Maka ini menjadi ilmu akhirat. Begitu juga sebaliknya, jangan sampai belajar ilmu agama tapi niatnya untuk dunia. Jadi jangan kita kemudian terkotak-kotak dengan labeling atau branding, misalnya, oh ini dunia, ini akhirat. Tapi ilmu dunia atau amalan dunia bisa menjadi akhirat karena niatnya. Saya niatkan ini ibadah karena Allah, sehingga saya kemudian nanti menjadi staf akunting yang handal di Universitas Halu Oleo.
Siapa staf akunting yang pinter itu? Orang muslim, perempuan muslimah, ya. Kemudian sampai akhirnya kemudian nenek Aji sudah pensiun, ya, seperti itu contohnya. Jadi sesuatu yang tadinya mubah boleh-boleh saja menjadi naik tingkat berpahala karena diniatkan karena Allah Ta'ala. Begitu juga kita makan kan mandi, berpakaian kita niatkan untuk nutup aurat, bukan untuk pamer. Kita niatkan makan untuk bisa agar tulang ini bisa tegak, kemudian bisa melakukan sholat, bisa kuat untuk beribadah, bisa kuat untuk pergi kajian, bisa kuat untuk mencatat faedah, menulis. Kalau nggak kuat kan gemeter, mana bisa nulis, ya kan? Sehingga makan ini menjadi ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka wakada ala it'amihi nafsi wa ahli baiti. Begitu juga ketika dia dengan penyembelihan tersebut dia sebut nama Allah, karena Allah kemudian diberikan untuk makan keluarganya, anak istrinya, audiafi, atau mau ada tamu. Ummu Lutfi mau bertamu ke rumah saya jam kapan Ummu Lutfi? Tanggal 5 Ustazah jam 11. Oke, berarti saya masak nih, mau ada tamu. Ummu Lutfi saya masakkan spesial. Saya buatkan rawon daging. Saya sembelih dulu itu sapi. Misalnya. Ya, kemarin sudah makan rawon masakan saya? Oh ya, ya, Masya Allah ya. Jadi menjadi berpahala, ya, berpahala untuk menyambut tamu tadi, memberi makan tamu, ya. Yang tadinya masak itu pekerjaan dunia, boleh. Tapi diniatkan untuk keluarga, untuk menjadi nutrisi gizi bagi suami dan anak kita sehingga kuat untuk beribadah, maka ini menjadi berpahala. Fatilka sodaqatun yu'jaru alaiha, maka itu menjadi sodaqah, sedekah yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua. Man dabaha wa qasada bi dzabahihi ta'zimu ahadin ghairillah. Barang siapa yang menyembelih sembelihan tapi tujuannya untuk mengagungkan selain Allah. Kawaliin salihin mayyit, seperti menyembelih sapi saya niatkan untuk ustadz tersebut yang sangat soleh, atau ulama tersebut yang sangat alim yang sudah mati, au jinnin, atau diniatkan untuk Nyi Roro Kidul biar tidak ganggu, menyembelih sapi putih misalnya, au ghairihi fa inna hadza syirkun, ini adalah perbuatan syirik, li'anna dzabaha ibadah. Kenapa? Karena menyembelih ini adalah ibadah, bagian dari ibadah. Maka dari itu, wa man sarafal ibadata li ghairillah faqad waqa'a fi syirki. Barang siapa yang memalingkan ibadah dari kepada Allah, dipalingkan kepada manusia, kepada Nyi Roro Kidul, kepada lainnya, maka dia telah memalingkan ibadah yang harus kepada Allah ditujukan kepada yang lain, maka ini adalah musyrik. Wastadallal musannif ala dzalik. Pernah dengar kayak kasus-kasus kayak begini di dunia nyata? Pernah dengar nggak? Ya misalnya apa namanya, itu misalnya suamimu kena pelet ini misalnya, kau harus cari itu ayam putih sekali, tidak ada hitam-hitamnya, pokoknya putih bersih, harus dipotong, niat untuk menghilangkan sihirnya dari suamimu, peletnya misalnya. Tidak boleh, ya. Pernah dengar begitu-begitu? Ya, maka kalau mau dalil, kebetulan saya hafal dalilnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya gitu. Gak boleh itu, jangan nyembelih karena Allah, nggak apa-apa deh, ayam putih mau ayam hitam mau ayam merah, bismillah, Allahu akbar, ayo kita masak tawaluhu, makan sama-sama, tinggal ngadon sagunya, enak, ya kan? Apa dalilnya Bu Tiana? Pas saya hafal ini dalilnya, hafal mati nih. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pintarnya Mitawa Bu Tiana, Masya Allah, hafal dalilnya. Belajar di mana? Oh, kajian di sana di Martandu. Ayo ikut. Ya kan? Masya Allah. Ya. Jadi orang semakin respect sama Bu Tiana. Tidak bisa diremehkan ini. Pintar tawa ini. Hafal dalilnya.
Kalau kita diceramai bagus, saya jadi sadar, alhamdulillah dengan wasilah atau ceramahan dari Bu Tiana saya mendapat hidayah. Nggak jadi mi potong untuk begitu-begituan. Ya. Wastadallal musannifu ala dzalik. Pengarang kitab ini menggunakan dalil bi hadis Ali radhiyallahu anhu fi sahih. Hadis dari Ali radhiyallahu anhu dalam hadis sahih, wa fihi la'anallahu man dabaha li ghairillah. Kata Bu Tiana, saya hafal lagi dalilnya selain itu tadi. Dalilnya adalah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih tujuannya untuk selain Allah. Wih, hafal nih Bu Tiana dalilnya, Masya Allah. Saya ikut kajian Bu Tiana. Yo, nanti hari Kamis. Walla'nu idza waqa'a ala fi'lin. Apabila terdapat kata-kata laknat, dilaknat atas suatu pekerjaan, suatu perbuatan, fa innahu yadullu ala tahrimi dzalikal fi'l alladzi lu'ina sahibuhu. Kalau dalam hadis atau dalam ayat Al-Quran ada kata-kata laknat, mencela, melaknat sebuah perbuatan, maka ini menunjukkan bahwasannya perbuatan tersebut terlarang. Ya, Allah melaknat orang yang menyembelih selain kepada Allah. Berarti penyembelihan yang ditujukan kepada selain Allah hukumnya haram dan pelakunya juga dilaknat. Wa'lam anna dzabaha al-manhi anhu lahu arba'u suwarin. Ketahuilah bahwasannya penyembelihan yang dilarang itu ada 4 model. Yang pertama, an yadzbaha li ghairillahi qasdan wa lafdon. Menyembelih secara tujuan dari awal dan lafaz yang diniatkan memang tujuannya untuk selain Allah. Fayaqsudu bidabihati ghairillah. Penyembelihannya ditujukan untuk selain Allah, min jinnin, untuk jinka, au sonamin, atau berhalaka, awaliyin mayyit, atau untuk orang saleh yang sudah mati ka, wa yusammi bi ghairillah, dan menyebut selain Allah dengan menyebut nama Nyai Fulan, aku menyembelih ini. Enggak boleh. Tujuannya sudah seperti itu. Fayaqulu bismil wali fulan, dengan menyebut nama wali fulan atau ustadz fulan misalnya. Au bismil malik fulan, atau dengan menyebut raja A. Fahadza la yajuzu wa huwa syirkun akbar. Hukumnya tidak boleh dan dia masuk dalam syirik besar. Model penyembelihan yang kedua yang dilarang, adzabahu lillah biqasdihi wa niyatihi. Niat menyembelihnya itu karena Allah. Lakinnahu indama dzabaha dzakara alaihi ismun ghairullah. Saya niat nyembelih sapi ini karena Allah, tapi ketika menyembelih nyebut nama lain juga. Dengan menyebut nama Allah dan nama jin fulan misalnya. Nyai fulan gitu ya. Maka misalu dzalika ata bidabihatin yaumal id. Pada hari raya Idul Adha dia sudah siap dengan hewan kurbannya. Fadzabahaha wa nawabiha annalillah. Dia potong niatnya karena Allah, lakinnahu qala bismil wali fulan. Tapi ketika motong dengan menyebut nama Allah dan nama fulan. Au bismil malik fulan, atau dengan menyebut nama raja siapa gitu. Au bismil jinni fulan, atau untuk jin ini misalnya. Wa hadza syirkun, ini juga masuk dalam syirik, li'annahu sarafal ibadah li ghairillah, karena menyelewengkan ibadah kepada selain Allah. Bentuk yang ketiga yang dilarang juga, an yaksuda bidabihati ghairallah wa yadhkuru ismallahi 'alaiha. Niat tujuannya motong, menyembelih memang untuk selain Allah. Ya, contoh tadi biar menghilangkan pelet dari yang dikirim oleh Nyi Rongrong misalnya. Ya. Kemudian ketika menyembelih dia menyebut nama Allah, bismillah. Tapi tujuannya untuk selain Allah.
Masalan, ya'ti bidabiha wa yaqulu bismillah inda dzabahi. Dia sudah ada hewannya, kemudian bismillah, walakin maqsadahu anna ta'dhimu lidzalikal wali al-mayyit aw lidzalikal jin. Tapi untuk menyebut nama Allah, tapi untuk wali yang orang soleh yang sudah meninggal atau untuk jin tertentu, fahadza la yajuz. Ini juga nggak boleh. Li'annahu sarful ibadah li ghairillah, karena menyembelih yang mana adalah ibadah dan ditujukan kepada selain Allah, tidak boleh. Yang keempat, ayat baha wa la yadhkura asmallahi 'alaiha ay biduni tasmiyah. Yang terakhir, menyembelih ya enggak nyebut nama Allah, tidak nyebut bismillah, ya biduni tasmiyah, tidak membaca bismillah. Wa yaksud bidzalika taqarrub li ghairillah. Tujuannya dia menyembelih memang untuk selain kepada Allah. Fahadza syirkun billah. Ini juga syirik. Jadi ada 4 model yang terlarang semuanya. Misalu dzalika, contohnya ma yaqa'u min ba'di di'afin nufus. Beberapa orang yang lemah jiwanya, hina mayatlubus sahir min ahadihim masalan. Ketika dia pergi ke tukang sihir minta sesuatu, dabahadikin au syatin wala yadhkur ismallah alaih. Kamu saya mau cantik, tidak pernah keriput sepanjang hidupku misalnya. Ya, pergi ke orang pintar. Kau harus menyembelih misalnya ayam jago atau yang hitam sekali ayamnya, atau harus menyembelih kambing, dan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih, fayakunu qad waqa'a fi syirki, maka dia telah terjatuh pada perbuatan kesyirikan, wa huwa fil haqiqah yataqarrab bidzalika ilal jin. Dalam hakikatnya dia bukan mendekatkan diri kepada Allah tapi mendekatkan diri kepada jin. Jima'ul qaul, kesimpulannya, annahu yajibu 'alaika idza aradta an tadbah, kalau mau menyembelih, an tu'azzimallah, agungkan Allah, wala tu'azzim ahadan ghaira, jangan mengagungkan selain Allah. Fa idza dabahta fadhkur ismallahi alaihi, kalau hendak menyembelih sebutlah nama Allah, bismillah, Allahu akbar, wala tanwi bidzalika syai'an ghaira wajhillah, jangan niat sesuatu pun selain Allah taala. Jadi walaupun karena Allah tapi tidak menyebut nama Allah, haram. Karena yang lain tapi menyebut nama Allah, haram. Memang tujuannya bukan untuk Allah, haram lebih-lebih. Jadi semua 4 model tadi semuanya haram dan masuk dalam syirik akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kita cukupkan sekian. Silakan jika ada pertanyaan, masih ada 7 menit menuju zuhur.